Karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah sehingga bisa berkumpul di ruangan kelas 11 kuliner ini dalam acara yaitu salah satunya adalah tumbuhkan resiliensi, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan menggunakan yaitu metode ARKA. Metode ARKA adalah lahiran atau dari teori konstruktivisme yang diusul ataupun dikembangkan oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dan di dalam metode ARKA, konteksnya itu adalah adanya aktivitas, yang kedua adanya refleksi, yang ketiga adanya konsep, dan yang terakhir adanya aplikasi. Yang dimana dalam konteks metode ARKA, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi membangun pemahaman melalui aktivitas. Aktivitas yang akan kita lakukan di awal adalah membangun menara dengan kartu. Di sini kita minta Bapak Ibu semuanya berhitung 1 sampai 4. Nah, silakan berhitung dari 1 sampai 4. Dari Pak Wil dulu. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Kelompok 1, kelompok 2. Bapak Ibu telah terbagi menurut kelompok masing-masing. Di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya sudah ada 1 bundel kartu, yang dimana di sini silakan Bapak Ibu per kelompok membangun sebuah menara dengan kartu yang ada di depan tersebut. Dan nantinya akan ada angin ribut. Kita minta angin ributnya nanti Bang Boy yang untuk mengipas-ngipas ya. Ini dari bangunan tersebut. Silakan Bapak Ibu membangunnya setinggi dan sekuat mungkin. Nah, silakan Bapak Ibu, kita mulai waktunya dari sekarang. Silakan bikin menara setinggi mungkin. Terserah. Boleh Bapak Ibu kelip-kelipan kartu boleh aja, pokoknya tinggi deh. Ya, itu. Iya, tapi nanti masalah Waktunya masih ada. Waktunya baru masuk 4 menit baru. bisa, Pak. Pokoknya setinggi mungkin. Nanti akan ada angin ribut di kuekuan dari jauh arabah nanya ke bandaranya gitu. Hadiah putra mau ulang buat. Terganggu lu konsentrasi ada bahasa Indonesia. Biar dia. Lain boleh di bengkuan di patah-patahan. Di BPM beliau madrasah deh. Ayang lama.
Silakan Bapak Ibu di sini perwakilan masing-masing kelompok. Ketika kan ada tadi tuh, ketika membangun menara ada yang roboh. Di sini silakan Bapak Ibu sebutkan bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa reaksi yang pertama kali yang muncul saat menara itu roboh gitu. Dan yang kedua, apa pelajaran penting, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting ataupun resiliensi yang Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya di luar permainan ini coba Bapak Ibu pikirkan pengalaman di kehidupan nyata di sekolah ataupun di rumah. Silakan dimulai dari kelompok berapa terlebih dahulu yang sukarela. Oke, kelompok. Ketika menara Bapak atau Ibu goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kita? Bangunan ini roboh, itu saya termotivasi untuk membangunnya lagi. Saya ingin mengalahkan yang lain. Saya tidak mau dikalahkan. Ya, karena kami kompak juga Bapak Irsal ya. Jadi ya begitulah kira-kira, makanya kami menang gitu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok bocah Pak Wil, silakan. Rena. Terima kasih. Oke, setelah melaksanakan kegiatan membangun dengan kartu, membangun menara, saya berkali-kali melakukan kegagalan bersama teman kelompok. Tetapi kami terus bersemangat walaupun hasilnya kami tetap gagal. Ya, roboh lagi, tapi kami tidak pantang menyerah walaupun hasilnya sudah didapatkan bahwa kami bukan pemenang, tapi kami tetap terus ingin membangun menaranya sampai tinggi. Ya, baik. Coba Bapak pikirkan pengalaman di kehidupan nyata baik di sekolah maupun di rumah. Mana yang Bapak pernah merasa menara Bapak itu roboh gitu? Dan bagaimana cara Bapak merespon untuk bangkit kembali? Ini semacam pengalaman gitu ya, pengalaman hidup. Iya kan? Pengalaman pribadi kok. Iya, pengalaman pribadi, silakan. Kita telah menyelesaikan tahap refleksi. Kita akan masuk kepada konsep di mana apa itu daya lenting ataupun resiliensi. Sebelum kita meminta pendapat dari Bapak Ibu, kita akan menonton sebuah video. Silakan nantinya Bapak Ibu mengambil inti ataupun pengertian dari resiliensi ataupun daya lenting. Pak ya. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Daya lenting adalah kemampuan seseorang untuk bisa bangkit setelah mengalami kegagalan atau kondisi gangguan, sehingga bisa bertahan untuk melakukan sesuatu lebih dari yang sebelumnya. Oke, kita beri aplaus dulu ke bocah. Benar, bahwasanya daya lenting itu adalah kemampuan seseorang bangkit dari beberapa peristiwa, apakah itu trauma, apakah itu bentuk kegagalan yang dimana dia itu memiliki ataupun keinginan untuk bangkit dan memulai kehidupannya kembali. Jadi kita bisa melihat bagaimana pada situasi saat ini di sekolah kita daya lenting ataupun resiliensi dari siswa ataupun murid kita itu sangatlah kurang, dan dimana dia lebih pasrah terhadap keadaan, yang dimana kalau seandainya kita berkaca kepada zaman kita dulu waktu sekolah, mungkin sangat kuat untuk berjuang bagaimana cara kita itu menyelesaikan pendidikan. Namun pada saat sekarang ini yang sering kita lihat beberapa orang memakan korban, dimana ini dari kasus yang mungkin dari media sosial yang kami dapatkan. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Selanjutnya yang kedua, kasus nyata. Yang kedua, siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Yang ketiga, ini dari Liputan 6, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri.
Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya resiliensi ataupun daya lenting dari seorang individu itu sangat-sangatlah kurang di zaman ini, apalagi pada umur yang masih sekolah. Kita cepat saja Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam membangun resiliensi ini ada yang namanya itu pola pikir dan pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran, dan di mana ada kita kenal dengan yang namanya itu fixed mindset ataupun pola pikir menetap, ataupun growth mindset, di mana ini adalah pola pikir untuk bertumbuh. Kalau kita melihat orang yang tidak memiliki resiliensi itu termasuk kepada kategori fixed mindset, yang dimana dia mungkin perbedaan katanya fixed mindset dan growth mindset dari segi kesuksesan. Kalau orang fixed mindset, di situ saya bisa sukses jika punya bakat. Sedangkan orang yang growth mindset, dia mengenal istilah saya bisa sukses dengan berusaha. Dari segi kegagalan saya menyerah, sedangkan orang growth mindset saya akan coba lagi. Dari segi kesulitan saya tidak bisa. Kan sering mengatakan siswa kita sering mengatakan saya tidak bisa gitu. Wah, nggak bisa udah Bu, nggak bisa udah Bu. Tampil nggak bisa udah Bu gitu kan. Sedangkan kalau orang yang memiliki growth mindset, saya belum bisa. Itu pernyataan ataupun perkataan yang keluar dari dirinya. Dan dari masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Dalam konsep resiliensi, ternyata pujian itu menghancurkan resiliensi Bapak Ibu. Jadi cenderung anak yang, ini menurut penelitian, bahwasanya anak yang dibesarkan dari pujian, itu cenderung dia akan merasa tinggi hati, dan cenderung pada saat dia mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh gurunya, contohnya mengerjakan soal, dia lebih cenderung mengerjakan soal yang mungkin tergolong agak mudah, sehingga menurut penelitian bahwasanya lebih baik diajarkan dalam bentuk memberikan dukungan, bukan pujian. Ini pujian ataupun praise, di mana global dan fokus pada orang, kamu hebat. Kalau dalam bentuk dukungan itu kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapatkan prestasi itu. Kalau dari orang dewasa sebagai subjeknya, ibu bapak bangga padamu, itu pujian yang kita berikan kepada siswa. Kalau anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Jadi kita letakkan itu, kamu harus bangga terhadap apa yang telah kamu capai dan prestasi yang kamu miliki. Orang dewasa sebagai yang mengontrol, di mana di sini Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Sedangkan dalam bentuk dukungannya memberikan kepercayaan. Ibu Bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan ini. Contohnya kayak seperti terlambat, ya kan, itu kan bentuk kesalahan. Apabila dia menyadari kesalahan itu lahir dari dirinya, pasti akan nampak perubahan walaupun tidak secara langsung. Karena perubahan perilaku seseorang itu menurut teori pun itu tidak berlangsung 1 ataupun 2 hari. Contoh, seorang siswa yang memiliki kehadiran ataupun alfa itu di dalam 1 bulan itu lebih kurang ada sekitar 15 hari. Dan di sini dalam konsep resiliensi ada yang namanya itu membangun budaya ordinary magic, yang dimana dalam konteks pendidikan penerapan ordinary magic ini berarti fokus pada membangun dan memelihara faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktik yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Di mana di sini adanya empati ataupun validasi perasaan. Yang kedua adalah pengakuan terhadap potensi yang mungkin telah dia menerapkan, yang namanya itu ini dia ordinary magic. Yang dimana di sini situasinya adalah tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Mungkin yang dikatakan oleh guru pembimbing ataupun pelatih pada saat itu adalah seperti ini, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan keteguhan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Induk burung itu mendorong anaknya itu tega atau tegas? Tegas ya. Dan dimana dia itu mengajarkan agar anaknya itu bisa induk burung yang menendang anaknya untuk bisa terbang itu adalah sebuah bentuk ketegasan. Dan yang dimana dalam bentuk kita memberi ataupun mendidik pun perlu tegas dan lembut. Di mana apabila tegas dan lembut, modelnya itu adalah bersama.
di mana posisinya orang tua dan anak sama-sama subjeknya. Dan hasilnya orang tua menang, anak pun menang. Kalau dalam bentuk tega, menumbuhkan resiliensi, kita perlu menerapkan yang namanya itu memberikan umpan balik dengan model burger. Di sini diawali, kita kan pernah kita lihat burger itu seperti apa. Di atasnya adalah roti, di tengah-tengahnya mungkin sayuran, mungkin ada daging, mungkin apa lagi? Tomat ya kan. Terus di bawahnya dilapisi dengan roti lagi kan. Sama halnya dengan kita memberikan umpan balik dengan model burger ini, diawali dengan apresiasi, mungkin di tengahnya kita koreksi, dan di akhirnya mungkin penutup kalimat kita akhiri lagi dengan yang namanya itu apresiasi. Contohnya seperti di sini. Bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Silakan Bapak Ibu, kalau 4 orang ya, tuliskan saja pemberian umpan balik dengan model burger ini. Terserah dalam bentuk situasi apa. 5. Lagi. Bikin aja namanya. Kenain loh. Kita manis ibu. Kita manis ibu. Ya, situasinya terserah Bapak Ibu. Di sini ada lembar aplikasi tumbuhkan resiliensi dengan memberi umpan balik dengan model burger. Silakan Bapak Ibu minta tolong kami tuliskan nama dan mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu. Di sini seperti yang di depan adanya yang pertama itu apresiasi, di tengah koreksi, dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bukan berarti Menyelesaikan tugas. yang di tengah itu koreksi. Contohnya kan itu, bagaimana tulis tuh? Tulis ini. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Oke, saya Fielari Aziza akan memberikan umpan balik dengan model burger. Oke, untuk lapis pertama, good job, you do better than yesterday. Artinya, bagus. Kamu telah melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Lanjut lapis kedua, itu tentang koreksi. I hope you can study hard and don't be lazy. Please don't do more disadvantage activities again. Oke, artinya saya harap kamu lebih belajar giat lagi dan jangan menjadi malas. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada untungnya lagi. Oke. Next, for the last, don't give up. Miss believe you can do and be better again. Oke, itu artinya jangan menyerah. Miss percaya kamu bisa lebih baik lagi. Oke, kita beraplausos. Saya akan membacakan hasil dari lembar aplikasi tumbuhkan resiliensi dengan memberi umpan balik dengan model burger. Di lapisan pertama yaitu Ibu bangga kamu mahir dalam menguasai Microsoft di komputer. Di lapisan tengah itu ada alangkah baiknya mengulang pelajaran komputer di siang hari agar tidak kesiangan untuk bangun pagi karena mengantuk. Nah, di lapisan paling bawah yaitu Ibu yakin kamu bisa menguasai IT dan hebat mengatur waktu untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Oke, terima kasih kita. Perkenalkan, nama saya Indah Marfaelas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jawaban dari lembar aplikasi tumbuhkan resiliensi dengan memberi umpan balik dengan model burger. Saya terapkan itu pada siswa. Yang saya tujukan pada siswa. Untuk yang pertama, di atasnya saya akan berkata, Ibu yakin kamu pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Namun alangkah lebih baiknya jika kamu dapat mematuhi peraturan sekolah. Misalnya saja kamu tidak menggunakan make up di sekolah. Dan untuk pada bagian akhirnya kamu pasti akan terlihat lebih cantik natural. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan lembar aplikasi tumbuh resiliensi dengan memberi umpan balik dengan model burger. Di sini kasusnya burger apa burger? Tulisannya burger.
Di sini kasusnya dalam penilaian laporan praktek seorang siswa. Apresiasi yang pertama, format laporanmu sudah sesuai dan terlihat kamu berusaha menulis dengan sistematika. Kemudian untuk koreksinya, tapi masih ada beberapa bagian teori yang belum disertai sumber referensi. Coba tambahkan rujukan agar laporanmu lebih baik dan kredibel. Kamu untuk apresiasi yang terakhir, kamu sudah belajar dengan benar, sedikit lagi perbaikan, pasti hasilnya sangat bagus. Baik, kita beri aplaus. Terima kasih. Pemberian umpan balik dengan model burger ini, kita pun yang mendengar tadi sangat sangat mungkin bisa menerima masukan yang diberikan oleh orang lain apabila orang lain itu menyampaikan kritikan ataupun masukan dalam model burger tersebut. Pasti apabila kita melakukan hal yang seperti ini kepada murid-murid kita, insya Allah anak-anak murid kita ataupun peserta didik kita bisa berubah ataupun berkembang ke arah yang lebih baik. Karena dalam bentuk apresiasi baik di atas maupun di bawah itu adalah bentuk dukungan yang kita berikan kepada anak murid kita dalam bentuk perubahan perilaku dari yang tidak baik mungkin ke arah yang menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan dari kegiatan praktek baik menumbuhkan resiliensi di sini saya ingin meminta satu ataupun dua orang mungkin tentang tentang refleksi dari kegiatan ini. Silakan yang sukarela saja. Refleksi dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Wajah? Oke. Terima kasih Pak Irsal sudah memberikan materi tentang daya lenting. Nah, dan ilmu ini sangat penting dan sangat bisa dan harus kita terapkan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran kita masing-masing, karena perasaan anak itu sangat harus kita pertimbangkan juga selain menyampaikan materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Pak Irsal sampaikan hari ini, kita bisa banyak mempraktekannya dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan memberikan refleksi tentang resiliensi atau daya lenting. Saya juga belajar bahwa daya lenting tidak muncul begitu saja. Perlu dilatih melalui kebiasaan sabar, pantang menyerah, dan percaya diri. Sekarang saya berusaha untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan, karena saya tahu bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Yang terpenting adalah terus membaca dan tidak berhenti belajar. Dari pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa daya lenting adalah kekuatan batin yang membuat kita bertahan dan tumbuh meski dalam keadaan yang sulit. Dengan memiliki daya lenting, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Oke. Baik, kita beri aplaus dulu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang telah Bapak Ibu berikan. Kita telah sampai di penghujung kegiatan. Maklum Bapak Ibu, karena kalau berbicara di depan orang-orang hebat ini cenderung bawaannya sedikit grogi gitu. Jadi mungkin tadi agak terbata-bata atau bagaimananya gitu. Saya mohon untuk dimaklumi karena memang kesempurnaan itu bukan milik saya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kehormatan juga bagi saya Bapak Ibu telah memenuhi ataupun telah hadir di ruang ini untuk melaksanakan praktek baik ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.